Logikanya sederhana. Kalau MK mau menolak permohonan kita, ngapain dia bikin instrumen baru kesimpulan? Sampai kepada kesimpulan, maka kita mendapatkan suatu hal yang terang dan jelas. Dan untuk mudahnya bisa kami jelaskan kepada semua masyarakat. Dan nomenklatur yang ada di sini disebutkan, ini adalah perkara PHPU, yaitu perkara perselisihan hasil pemilu. Sehingga yang harus dipersoalkan, menurut hukum acaranya, yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01, dan mana suara daripada KPU yang sebenarnya perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini. Tetapi setelah kita melihat perjalanan perkara ini, ternyata pihak pemohon 1 dan pemohon 3 justru tidak mau masuk, tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada, yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu harus mengenai perhitungan suara. Mereka masuk dengan mengatakan perkara ini, supaya masyarakat tahu hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar. Yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda peroleh. Tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK. Ya, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01 ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suatu kecurangan. Ternyata setelah kami lihat satu persatu dari kita lihat tadi itu, bahwa saya katakan tadi itu sebenarnya kalau kecurangan ini ranahnya ini ranah Bawaslu. Kami mengambil suatu keputusan yang substantif, seakan-akan keadilan yang progresif. Nah, tidak mungkin Mahkamah Konstitusi mengambil suatu keadilan substantif berdasarkan suatu hukum acara yang tidak ada. Kalau tidak ada hukum acaranya, tidak ada aturan mainnya, bolehlah kita mengambil suatu res finding, penemuan hukum. Karena hukum acara itu adalah hukum yang menegakkan hukum material. Gitu loh. Tanpa adanya hukum acara, hukum materialnya tidak akan tegak. Coba bayangkan ada suatu peristiwa pidana, tapi hukum acaranya dipakai berbeda-beda, ya akan kacau balau. Hukum yang berlaku, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa perkara yang harus diperiksa di dalam perkara ini haruslah mengenai perolehan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing paslon, bukan mengenai soal kecurangan-kecurangan. Itulah penjelasan kami ya. Mungkin Pak Khotman bisa menambahkan. Logikanya sederhana. Kalau MK mau menolak permohonan kita, ngapain dia bikin instrumen baru kesimpulan?